Halo Tribuner, selamat siang dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Tribun Bastory edisi Senin 18 Agustus 2025. Nah Tribuners, masih dalam suasana HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan sangat ditunggu-tunggu ya Tribuners semua. Nah, tema yang akan kita bahas adalah Semarak Sbamfan 2025. Nah, sebenarnya sebulan yang lalu ya, hampir sebulan yang lalu tuh kita udah ngebahas, tapi kali ini akan kita update lagi. Sudah sejauh mana persiapan untuk Sbamfan Run 2025 nanti di H-5 ini. Dan tentunya kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Nah, untuk Tribuners, untuk pengetahuan kalian juga ya, sebelum kita berkenalan, saya mau mengingatkan kembali bahwa obrolan kami ini disiarkan secara live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon, dan juga di official account-nya Instagram @swissbellhotelambon. Udah standby kayaknya di sana. Halo Sbamers. Nah, untuk Sbamers dan juga Tribuners, jangan lupa untuk memberikan pertanyaan paling menarik ataupun juga pantun, dipersilakan, karena untuk kalian yang beruntung nanti akan mendapatkan voucher makan Molucca Signature Lunch untuk 2 orang pemenang. So, standby terus sampai akhir, jangan ketinggalan karena nanti ada info-info menarik yang akan disampaikan oleh dua narasumber saya. Oke, langsung saja Tribuners sudah hadir. Yang pertama ada Pak Iketut Gunarta selaku Cluster General Manager of Swiss Bell Hotel Ambon dan juga ZES Ambon. Halo Pak Gun, selamat siang. Selamat siang Tribuners, Sbamers. Oke, apa kabar Pak Gun siang ini? Pak Putri, terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah. Berikutnya nggak ketinggalan yang paling cantik, udah hadir juga Kak Febriana Tangkilisan selaku Cluster Public Relations of Swiss Bell Hotel dan juga ZES Ambon. Selamat siang Kak Ebi. Selamat siang Kak Putri. Gimana kabarnya pagi ini, siang ini? Siang, kabar baik. Oke, meskipun cuacanya lagi nggak bersahabat, Ya, tetap semangat karena ya kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan. Hari ini Pak Gun dasinya merah ya, sangat melambangkan sekali. Kak Ebi juga terlihat ada merah-merahnya dikit ya. juga. Oke, nah Pak Gun dan juga Kak Ebi, kita udah di H-5 ya, udah dekat. Kita mau tahu udah sejauh mana persiapannya di H-5 ini mungkin Pak Gun. Ya, Putri, terima kasih Tribuners, Sbamers. Jadi Fun Run sudah dekat sekali, tinggal 5 hari ya Pak Putri ya. Jadi Sabtu ini akan kita helat, yaitu yang keempat. Jadi ini tahun keempat kita lakukan Fun Run. Ya. Jadi di tahun ini kelihatannya agak spesial. Awal kemarin kita buka langsung antusiasnya luar biasa. Jadi sehingga kita ada beberapa kali add. Jadi pertama kita tambahkan pesertanya habis, kemudian sekarang kita tambahkan lagi habis juga. Jadi untuk semua peserta Fun nanti ya siap-siap sudah siap-siap mau lari gitu ya. Semoga cuaca mendukung Sabtu ini. Jadi persiapan kita Mbak Putri sudah kalau boleh bilang sih mungkin udah 95% ya. Tinggal hari H aja di pelaksanaannya nanti. Jadi ada beberapa kecil-kecil final meeting internal mungkin kita tentang persiapan di pagi itu nanti gitu. Jadi kalau secara keseluruhan dari jumlah peserta sudah cukup. Kemudian dari persiapan kita juga di jersey dan lain-lainnya semua sudah siap. Jadi sudah ready ya Pak. Kita tunggu hari H-nya dan semoga cerah di pagi hari. Tapi jangan lupa the night before itu mesti persiapan ya, karena besoknya ada lari. Ya, jadi semuanya. Dan ada beberapa nanti Bu Ebi jelaskan tentang perlombaan konten ya. Jadi ya, biasa setiap tahun kita lakukan itu Mbak Putri. Jadi kalau kita bilang persiapan kita ini sudah hampir 95% lah.
gitu. Oke, udah siap semuanya, tinggal nanti hari H langsung gas. Oke, nah Pak, tadi dikatakan bahwa pesertanya kurang lebih ada 500-an lebih. Betul. Dari yang sebelumnya, kalau tidak salah kita bahas itu targetnya sebenarnya cuma 300-an gitu. Dan ternyata di-add lagi karena memang Betul. antusiasme masyarakat begitu besar. Nah, Betul. kira-kira apa sih yang membuat tahun ini itu pendaftar jauh lebih banyak, Pak Gun? Mungkin adakah survei kecil-kecilan yang dilakukan atau seperti apa? Saya kira sih memang antusiasnya kalau tahun ke tahun, kalau kita lihat fun run ini Bu, memang meningkat terus sih dari tahun. Jadi tahun ini memang meningkatnya cukup signifikan. Saya lihat memang mungkin aktivitas seperti ini yang ditunggu-tunggu masyarakat Ambon gitu ya. Jadi aktivitas olahraga yang nanti hadiahnya banyak, kemudian sifatnya fun gitu, jadi ya tidak terikat, tidak tertekan juga harus jadi juara gitu kan. Tapi memang ada beberapa, saya lihat kalau saya suka jalan pagi juga ngelihat udah beberapa ada yang latihan sih memang di jalur tersebut gitu. Jadi ya kelihatannya ada persiapan juga. Tapi ya kami ingatkan semuanya itu fun run nantinya. Jadi saya lihat kenapa antusiasnya ya memang keinginan untuk ada kegiatan yang apa namanya olahraga tapi sifatnya fun gitu, itu ditunggu-tunggu kayak. Oke, nah berarti udah melewati target dan pastinya udah ditutup ya untuk pendaftarannya. Nah, ada nggak sih para calon pendaftar yang ingin mendaftar tapi karena udah tutup, terus mungkin ada komplain atau semacamnya begitu, menyayangkan nggak terdaftar, gimana nih Kak Ebi mungkin tadi sempat cerita? Ya, jadi memang Bu Putri banyak banget sih. Kalau misalnya kita kan tadi sudah disampaikan target kita tuh hanya 300-an. Tapi karena banyak banget yang ingin mendaftar, jadinya kita buka tuh. Sempat buka 100. Kita bikin deadline-nya sampai tanggal 15 Agustus, tapi ternyata 6 jam itu udah langsung habis. Wow. Kak Putri. Setelah itu kita buka lagi, tapi itu diam-diam aja. Nah, tapi memang pada akhirnya banyak banget yang maaf ya, kadang-kadang ada yang memohon-mohon ya kan, sampai menggunakan reason yang lumayan lucu menurut kami, tapi kita lihat benar-benar seserius itu mereka ingin mengikuti fun run. Cuma kita berikan pengertian juga bahwa kuota kami ini terbatas. Kemudian kapasitas di depan hotel kita juga terbatas. Andai kata bisa menampung 1.000, kita juga mungkin pengen 1.000 gitu. Dan hal ini mungkin bisa jadi pelajaran next kalau kita ada fun run lagi, bisa lebih cepat gitu loh, karena kebanyakan info saya baru dapat info saya mau daftar tapi terlambat, ada kendala ini dan itu. Jadi kalau misalnya ada fun run lagi tahun depan, pada saat flyernya disebar langsung sudah daftar agar tidak ketinggalan. Oke, yang ketinggalan nih berarti emang terbukti bukan Sbamers ya. Karena kalau Sbamers pasti pantengin terus ya kan. Apalagi kan Sbam ini selalu update di Instagramnya dan hampir seminggu tuh bahkan bisa sampai 2-3 kali ngadain live kan. Jadi kalian kalau ketinggalan berarti udah dipastikan bukan Sbamers sejati ya. Sbamers mungkin tapi bukan Sbamers sejati. Oke. Nah, untuk rutenya berarti dari mana? Masih sama berarti sama dari sih. tahun kemarin ya? Dari tahun ke tahun sama, cuma memang yang membedakan tahun ini kita membuat di setiap per kilonya itu ada tanda gitu. Jadi ada 1 kilometer, 2 kilometer, sampai 5 kilometer tuh ada tanda. Itu juga mungkin memacu teman-teman yang runners pada saat lari, oh iya mereka udah mencapai ini, udah 2 kilo, 3 kilo, itu mungkin akan memberikan semangat buat mereka bahwa mereka udah mau deket garis finish kayak gitu. Walaupun ini fun, tapi itu pun juga akan sangat membuat teman-teman juga lebih excited lagi gitu. Jadi ada sign-nya, setiap kilo ada sign-nya. Jadi kilometer 1, kilometer 2 2. gitu. Jadi sampai kilometer 5. Sampai finish lah. Sampai finish. Berarti totalnya ada berapa kilometer tuh? 5,8, tapi kita bikin 5. Oke. Nah, tadi dibilang antusiasnya begitu besar. Nah, mungkin salah satunya juga yang alasannya adalah karena cukup banyak hadiah yang nanti didapatkan oleh Sbamers yang mengikuti Sbam Fun Run ini. Nah, mungkin bisa di-spill lagi apa aja sih hadiah yang kemudian bisa didapatkan oleh Sbamers yang mendaftarkan diri di Sbam Fun Run kali ini?
Sebelum ke Bu Ebi kasih tahu hadiahnya, jadi saya Oke. tambahkan sedikit tentang apa peserta. Jadi kami mohon maaf buat teman-teman atau Spamers Tribuners yang belum sempat daftar di awal, pas di akhir-akhir sudah habis gitu. Jadi ya kami akan perbaiki ke depannya. Mungkin tahun depan diusahakan daftarnya lebih advance, karena kan memang kalau kita itu kayak jersey, medali dan yang lain itu datangnya bukan dari Ambon gitu, dari luar Ambon. Jadi jumlah peserta itu saya harus dapatkan lebih cepat untuk mendapatkan jumlah jersey yang saya harus order gitu kan. Jadi kalau last minute itu pasti jadinya terburu-buru, takut nggak sampai nanti pas ekspedisi atau pas shipping ke sini. Pas hari H, aduh memang bikin deg-degan gitu. Makanya kami sarankan itu para peserta semua tolong daftarnya lebih awal, lebih cepat. Jadi kami arrange-nya lebih enak gitu untuk supaya bisa lengkap semua pernak-pernik Rans ini. Betul. Pada saat hari H itu kita bisa lengkap gitu. Kayaknya ada orang Tribuners juga yang hampir ketinggalan. Iya. Ketinggalan pendaftaran. Jadi emang harus di advance. Jadi kali ini yang belum sempat, saya minta maaf. Tapi tahun depan mudah-mudahan kita akan helat yang lebih besar lagi. Oke, lanjut ya dengan door prize. Jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak, kita pesannya dari luar kan. Jadi memang kita juga harus memastikan kuotanya sesuai. Nah, kalau untuk door prize sendiri kurang lebih sama kayak tahun kemarin ya. Tapi mungkin spesial kita akan ada sepeda listrik ya. Mungkin kalau tahun sebelumnya nggak ada sepeda listrik, kali ini ada sepeda listrik, kira-kira siapa yang dapat ya. Kemudian kulkas udah pasti, kemudian mesin cuci, TV, dan kemudian peralatan-peralatan rumah tangga lainnya seperti kipas angin, kemudian ada rice cooker dan lain sebagainya. Banyak banget sampai yang kecil-kecil, dan kemudian banyak banget pastinya ada voucher kamar, baik dari Swiss Bell, Hotel Ambon, Zest Hotel Ambon, kemudian dari hotel-hotel tetangga juga kita ajak untuk bisa berbagi voucher. Kemudian ada banyak lagi voucher treatment. Wow. Nah, seperti Untuk bening cewek-cewek klinik nih ya. Ambon ya. Kemudian ada juga voucher dari Telkomsel. Pokoknya banyak banget. Bisa bawa pulang oleh peserta kayak gitu. Oke, karena Jadi sepeda memang- listrik disupport sama yang punya listrik. Siapakah dia? Siapakah dia? Memang PLN. Ya. Oke, karena memang banyak sponsornya. Mungkin bisa di-spill juga sponsornya dari mana aja, udah pasti kalau media partner Tribun Betul. udah pasti banget, apalagi Kak mungkin di Iya, oke. Jadi Bisa kalau di-spill. misalnya untuk sponsornya kita banyak ya. Ada yang Mandiri, kemudian ada PLN. Tadi yang PLN itu kan sepeda listrik ya. Kemudian ada juga dari Garuda Indonesia. Kemudian aneka minuman itu ada dari Yakult, Pocari Sweat, UC 1000. Jadi nanti mereka tuh akan memberikan produk-produk mereka buat para runners. Jadi memang runners ini benefitnya banyak banget gitu loh. Bukan hanya saja jersey, wristband, medali, kemudian mungkin mineral water dari kami dan snack box, tapi mereka juga bisa dapat benefit minuman-minuman yang disediakan oleh para sponsor itu. Kemudian ada juga dari Jasa Raja Putra. Jadi memang untuk runners ini sudah dipersiapkan ada polis asuransi. Wow. Kita memang tidak mengharapkan kecelakaan ya, kita pasti berharap yang baik-baik saja. Tapi minimal dari kami pun juga sudah mengantisipasi akan hal itu. Jadi adanya polis asuransi buat seluruh peserta. Kemudian kita juga bekerja sama dengan rumah sakit terdekat ya, seperti halnya Rumah Sakit Bakti Rahayu, kemudian Rumah Sakit Tentara. Apabila terjadi insiden, ada rumah sakit terdekat yang bisa kita jangkau. Kemudian ada juga disponsori juga oleh teman-teman Lantamal, kemudian Rumah Sakit Leimena. Jadi mereka ini ada jasa medis, kemudian ada juga ambulansnya. Jadi ya mereka ini akan standby selama acara berlangsung. Cuma siap siaga aja, harapan kita selalu yang baik-baik terus. Kemudian masih banyak lagi sih Bu untuk yang mensponsori kegiatan ini, seperti juga Telkomsel ya. Ada apa lagi Pak ya kira-kira? Yang nggak pernah terlambat itu Lanut Patimura. Iya bener banget, ada juga Lanut Patimura, dan masih banyak lagi sponsor-sponsor kita, dan masih akan ada update lagi nih nanti. Ya masih akan ada lagi, ada juga Erapon.
Nah, nanti ada lagi sponsor-sponsor yang akan hadir pada saat hari H. Jadi kalian tunggu saja. Nanti pasti kita akan update di Instagram. Jadi makanya kayak Kak Putri bilang tadi, kalau nggak tahu informasi tentang SBAM berarti bukan SBAMers. Bukan Subamers, Jadi memang Sobat. wajib banget memang untuk follow akun kita, karena di situ kalian akan semakin dekat dengan Swissbell. Update banget apapun itu, mau event, mau promo, mau mau yang gratis-gratis juga ada gitu loh. Jadi buruan ya teman-teman SBAMers, follow segera seperti Iya. itu. Jadi harus tetap stay tune ya. Bener. Karena sayang banget informasi ini udah diberitahukan tuh udah jauh-jauh Udah hari 2 bulan sebelum lalu hari. ya. Iya, kita 2 bulan lalu. Bener. kemarin Kamis dan Selasa. Selasa Kamis jam 17. Oke, Indonesia 23 Timur. Juli lalu kita juga sempat talk show Iya. membicarakan soal persiapan untuk SBAM Fun Run ini. Jadi, kalian sayang banget yang ketinggalan Iya, ya. iya. Oke, kita lanjut lagi. Pak Gun, melihat animo masyarakat yang begitu besar, apakah ada kemungkinan SBAM Fun Run ini akan diadakan? Biasanya kan setahun sekali. Nah, ada kemungkinan nggak sih diadakan tuh setahun 2 kali karena memang antusias masyarakat begitu Iya, besar sekali. Sebenarnya dulu itu kan dari awal tuh SBAM Fun Run itu cukup Banyak, tinggi ya, ya. cukup tinggi sekali, sehingga kita create adalah yang kedua itu adalah SBAM Fun Bike. Iya. SBAM Fun Bike di bulan Februari itu ya itulah temannya SBAM Fun Run, jadi setahun 2 kali event itu yang kita buat. Cuman ya memang tahun ini tahun ini itu kita mau evaluasi yang fun bike. Fun bike. Jadi mungkin tahun depan kita akan create sesuatu yang mungkin fun bike atau mungkin yang lain. Jadi mungkin cenderung ke yang lain supaya kita bisa lebih mendapat euforia yang sama dengan SBAM Fun Run gitu. Jadi yang istilahnya yang agak enteng, modalnya tidak banyak, jadi tapi bisa dapat funnya, bisa juga dapat hadiahnya. Iya, gitu kan. Jadi kapan itu. lagi ya dapat sehat, dapat hadiahnya Betul, juga. iya. Oke. Nah, untuk rata-rata usia yang mendaftar itu berapa, Pak? Variasi sih, Variasi. yang ada juga yang senior kok, ada juga yang senior, ada juga yang muda gitu. Ya mirip-mirip tahun lalu lah, Bu. Mirip-mirip tahun lalu, jadi ya masih sama. Tapi kelihatannya kalau dominasinya ya antara berapa tuh? 17 ke atas. 17 ke atas sampai di bawah 50 lah, itu yang paling dominannya. Tapi memang sudah mulai banyak anak-anak kecil ya, yang kecil-kecil, jadi bapak ibu bawa anak-anaknya ya kan, yang ikutan fun run Bagus juga dididik untuk hidup sehat loh. Iya, sejak dini ya. sejak dini ya. Oke, dan memang Swissbell selalu ingin dekat dengan masyarakat dengan berbagai event-event yang pastinya positif dan bermanfaat tentunya. Nah, mungkin udah banyak banget ya informasi mengenai SBAM Fun Run yang akan nanti digelar 23 Agustus nanti. Udah tutup juga slotnya karena memang udah terpenuhi. Nah, sekarang saya mungkin mau ngebahas lagi soal adakah promo-promo menarik di Swissbell dan juga ZES di spesial hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kemarin, dan juga nanti besok kita akan ada HUT Provinsi Maluku ya, ke-80 juga. Udah pasti dong di Swissbell dan juga ZES ada promo-promo menarik apa aja, mungkin bisa di-spill, Pak? Banyak sih promosinya, luar biasa. Jadi ada juga sebenarnya secara nasional, kita internasional ya kalau nggak salah, nasional ya, yang Hari Merdeka, paket Hari Merdeka itu kan ada Merdeka Escape namanya. Terus menu kita juga banyak yang baru di Skybar. Jadi Tribuners sama SBAMers tadi, yang kalau masih ada pertanyaan tentang SBAM Fun Run jangan lupa tulis pertanyaannya, nanti disampaikan sama Mbak Putri. Akan ada hadiahnya juga. Jadi yang promo-promo itu banyak menu baru. Begitu pula di Hotel Jazz kita juga create menu baru, walaupun di menunya sudah ada, kita create lagi menu baru. Jadi ada sekitar di Skybar itu di SBAM ada sekitar 9 totalnya menu yang baru yang kita launching sekitar 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu ya. Jadi ya apa aja tuh Bu Ebi? Banget ya, mungkin bisa ditampilkan ya admin yang di SBAMers maupun di Tribuners.
Jadi kita tuh ada banyak banget menu-menu Skybar itu, ada melt chicken creamy sandwich ya. Kemudian ada juga smoked tuna, apa nih maksudnya? Kroket. Kroket Iya. ya. Jadi makanan-makannya kebanyakan dominasi ikan tuna ya Ikan Pak tuna, ya. iya. Kenapa ikan tuna? Karena kita ya tuna kita di sini banyak dan segar. Jadi ya saya mencoba untuk mengangkat semua. Kebanyakan itu kecuali dessertnya nggak ada tunanya. Jadi karena dessert kan. Tapi makanan utamanya jadi ada tunanya kecuali ayam gitu kan. Jadi kebanyakan tuna memang. Lanjut. Kemudian ada juga grill miso soy glass tuna loin. Jadi ada tunanya juga. Kemudian ada mie mangkuk. Ada sate tuna merah ya, kemudian ada blooming onion, jadi kayak bawang bombay yang merekah gitu. Kemudian Biasanya ada orang bikin tuh onion ring. Ini beda. ini agak beda kita Jadi buat. kayak dia bikin kayak bunga gitu bentuknya, kayak bunga apa ya? Kayak mawar gitu ya. Iya, pokoknya Tapi- mekar lah dia. Tapi enak sekali. Kemudian ada sate tuna klopo ya. Ada juga krim brulee, ini juga enak banget. Dan ada juga tuna temaki, lagi-lagi tuna ya. Dan kemudian yang ringan-ringan ada kayak misalnya piscok keju ya, pastinya untuk piscok ini kalau di Skybar penampilannya lebih elegan ya, secara untuk platingnya juga lebih mewah ya yang disiapkan. Kemudian ada juga Skybar fried almond dan kenari ice cream ya, teman-teman bisa membayangkan lah bagaimana kalau kenari sama es krim. Jadi Ini es krim bersatu. 3 scoop, ada kenarinya, Ada kenarinya, almondnya. almondnya. Sudahlah ya. meleleh itu. Tapi karena dingin mungkin aduh dingin Iya. ya, nanti tunggu panas Tetap gitu. manis kok walaupun Tetap dingin. enak. Kemudian ada juga Skybar brownies coklat thunder. Jadi ini ada brownies, kemudian di Brownies tuh atasnya padat ada banget coklat. ya. Jadi satu porsi itu udah cukup deh, dessert itu. Udahlah. Cukup banget itu. Dan nggak bisa berword-word Iya. ya. Nggak bisa buat lagi. Kemudian ada tuna gohu salad, ada juga Skybar melt fried banana dan juga burn cheesecake. Jadi itu menu-menu kalau misalnya mungkin bisa lihat tampilannya di layar admin Sbamers maupun juga Tribuners. Jadi itu dia promo-promo terbaru yang ada di, bukan promo sih sebenarnya, itu lebih menu ala carte kita. Tambahan menu di Skybar. Jadi mungkin ada beberapa menu yang kita take out, ada juga yang masih tetap stay, dan ini yang kita tambahkan saja. Nah, untuk harganya pastinya masih sama lah dengan menu-menu yang lain ya, sesuai dengan budget yang ada di Skybar. Jadi silakan teman-teman Sbamers, Tribuners, jika pengen tahu lebih lengkap lagi bisa DM saja ke admin, kita bisa share ini ingredientsnya apa aja sih, seperti itu. Harganya berapa sih. Nah, bisa banget. Jadi memang kalau untuk di Swiss Bell dan Zest pastinya kita banyak banget promo ya Bu. Dari kamar, kemudian dari makanan, itu banyak banget. Yang penting cuma satu, cukup kalian follow aja. Semua sudah ada kok di sosial medianya kita, seperti itu. Biar nggak ketinggalan Biar nggak ketinggalan informasi, intinya informasi, follow, bener. dan kalau perlu tuh dinyalain notifikasinya. Iya, bener. Kan biar ketika ada promo-promo atau live itu bisa langsung ada notifnya, nah kalian bisa terus pantengin aja. Oke, nah saya mau ngomongin soal kemarin Oh nih. iya. Saya lihat tuh rame banget sih di Instagramnya. 17 Agustusan ada upacara, kemudian juga setelah itu ada lomba-lomba menarik, rame Betul. banget, ada banyak sekali lomba-lomba yang dilaksanakan. Mungkin bisa diceritakan kebahagiaannya kemarin, Kak Ebi, Pak Gun, Jadi silakan. tiap tahun kita memang merayakan 17 Agustusan dengan tim ya. Tahun ini kita ketambahan tim yang di Jazz, jadi kita dua-dua merayakan itu. Tapi tahun ini cukup luar biasa karena kita juga ada berkolaborasi dengan Pol PP Kota. Jadi kebetulan Pak Kasat datang ke saya, terus kita mau kolaborasi, mau bikin apa katanya. Sebelum 17 Agustus ini kita harus bikin rangkaian kegiatan untuk persiapan menjelang 17 Agustus. Jadi kami beliau bikin jalan sehat dari kantor, nanti finishnya di Jazz. Finishnya di Jazz kalau kita sama-sama melakukan aerobik. Habis aerobik terus bagi-bagi door prize kolaborasi dari tim Pol PP sama timnya Jazz gitu. Terus hari kemarin 17-an, jadi kita jam 7 sudah upacara seperti tahun-tahun sebelumnya, begitu pula di Swiss Bell.
Jadi karena saya nggak bisa dibelah, jadi saya bagi dua. Iya. Saya kebetulan jadi pembina di Jazz, ada Pak Andi, satu manajer kita untuk di Swissbell. Swissbell. Setelah upacara kita bikin games lah yang cukup meriah, yang ringan-ringan, yang bisa bikin ketawa semuanya gitu. Jadi ya Bener. itu yang membuat acaranya jadi meriah dan seru gitu. Jadi rasa 17-annya itu masih melekat Masih sekali. melekat, bener. Pak Gun sendiri ikut lomba apa? Saya ikut menyaksikan loh. Jadi kebetulan itu kalau waktu di Jazz kemarin itu kalau di Skybar, di Swissbell kan lakukannya di Skybar. Skybar kan punya kanopi. Jadi enak, mereka nggak kehujanan. Kami di di Jazz itu di lapangan parkir. Kebetulan lapangan parkir kita cukup luas di Jazz itu. Jadi kita adakan di sana. Jadi ya pas hujan gerimis, lanjut aja gitu. Jadi sambil gerimis-gerimis itu mereka lakukan games ya. Cukup fun sih. Cukup Mungkin saya menyenangkan. tambahkan sedikit dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin sempat disampaikan kalau sebelum 17 Agustus itu Zest Hotel Ambon berkolaborasi dengan Satpol PP. Jadi kan memang kita lahan parkir yang tadi Bapak sampaikan itu cukup luas banget. Itu mungkin bisa dijadikan contoh buat mungkin instansi-instansi yang ingin berkolaborasi juga dengan kita, karena memang lahan kita cukup luas banget, bisa dijadikan untuk kalau memang tidak ada event atau lain sebagainya ya, bisa digunakan untuk olahraga tuh luas banget gitu loh. Mungkin ada kegiatan di ruang meeting kita, terus mungkin mau bikin giat olahraga, asalkan mungkin saat hari itu tidak ada event-event lain sehingga parkirnya masih kosong, bisa banget. Nah, jadi buat instansi-instansi juga boleh banget dihubungi langsung ya, bisa banget nih dibuat seperti yang dilakukan oleh Satpol PP. Parkir kita cukup luas. Luas banget. Kemarin tuh kita sama Kasat LPP kita bagi-bagi bendera. Pakai bendera juga di depan depan hotel. Kasat siapin bendera yang kecil itu, ada juga bendera yang sedang dan besar. Kita bagikan ke semua pengendara yang lewat di situ untuk sampaikan bahwa kita sama-sama ingin memperingati 17 besok nih. Jadi, kita lakukan. Nah, setelah itu kita juga di hari yang sama itu juga siangnya kita berkolaborasi dengan KKP bagi-bagi makan siang. Jadi kami siapkan box makan siang, kita bagi ke semua pengendara yang lewat Oh, siang itu. Oke, kalau Kak Ebi sendiri ikut lomba apa kemarin? Kalau saya tuh kemarin, kalau Bapak kan di Zest, kebetulan saya yang di Swissbell bersama rekan-rekan yang lain. Nah, kalau di Swissbell ini kan kita upacaranya di lantai 11, tepatnya di Skybar. Nah, di situ banyak banget lomba-lomba yang pasti kita buat. Jadi setelah upacara itu kita ada pemotongan tumpeng ya. Dan selanjutnya kita ada banyak banget, ada lomba-lomba ini kebetulan saya yang instruktur lomba, jadi saya memantau lomba juga, mengatur lomba. Jadi situ banyak banget lomba yang isi paku dalam botol lah, kemudian makan regal, taruh di pipi terus harus masuk ke dalam mulut, terus ada yang goyang ngebor, terus pecahin balon yang ada di kaki. Jadi memang itu seru banget, dan memang itu pun juga bisa jadi games-games seperti itu bisa bikin adanya rasa kekompakan satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau di hotel kan kita kan harus kerja tim ya. Jadi memang pun hadiah yang disiapkan semua dapat hadiah. Jadi nggak ada yang kalah terus nggak dapat hadiah. Jadi hadiahnya bergrup. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang 4 biasanya nggak dapat. Kali ini kita kasih 4 pun dapat hadiah juga. Yang penting happy Yang penting happy gitu. Nah, untuk besok sendiri gimana di Swissbell? Apakah ada event-event juga dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Maluku, Kak Ebi, Pak? Kalau ulang tahun provinsi kita nggak ada event. Jadi ada event fun run ini. Fun run ini adalah ada menjelang ulang tahun provinsi, ulang tahun kota. Ulang tahun kota bulan depan kan ya? Kalau nggak salah tanggal 7 ya. Jadi ya rangkaiannya itu, waktu saya create fun run ini adalah untuk sama-sama merayakan 17 Agustus, ulang tahun kota, ulang tahun provinsi gitu, karena memang rangkaiannya itu gitu. Oke, nah berarti tapi tetap merayakan ya, kita semua merayakan hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-80 sama juga sama HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita mau ke
kolom komentar dulu apakah sudah ada pertanyaan dari Sbamers maupun Tribuners. Mungkin sambil kita bacain Kak Ebi, Pak Gun kalau mau minum silakan. Ya, terima kasih. Oke, ini di Facebook fanpage Tribun Ambon ada komen, walaupun bukan pertanyaan ya, dari @chen_oye. Dia komennya keren gitu. Tribuners, kali ini komennya dikit ya, apa ngantuk apa gimana nih? Lagi hujan. Libur ya. Nah teman-teman jangan lupa ya, kalian boleh banget nih bertanya, berikan komen-komen. Seperti biasa kita akan kasih hadiah buat kalian. Bisa menikmati voucher makan di Skybar. Iya, yang kapan 2 lagi, orang Kak? tadi. Iya. 2 orang ya, Bi? 2 orang. Nanti tambahin pilihan menu yang 9 tadi, Bi. Oh iya, Iya. Oke, ada menu kita baru. mau cobain mana nih? Ada mie mangkuk. Nanti siapa aja yang menang, terus tinggal sebutin, saya mau coba menu ini. Nah, gitu. Keren banget nih. Kata saya jadi Iya. banget ini. Bisa ikutan gak sih? Nih, aduh. Coba kita lihat di Instagramnya Swissbell ada beberapa orang yang nonton. Tolong di komen-komen, siapa tahu kan ini gratis loh, tinggal Bener. ketik doang. Nah, Oke. sampai mungkin kita mau pertanyaan dari Mm-mm. Mbak. Saya juga mau informasikan nih Mbak Putri untuk kegiatan fun run lagi mungkin ya. Jadi saya juga mau informasikan buat yang sudah mendaftar khususnya bahwa kita ada kegiatan namanya Best Content. Oke. Nah, jadi memang kan yang mungkin sudah saya sampaikan juga di bulan kemarin. Kalau yang ikut fun run ini memang ada yang atlet-atlet, Iya. real atlet. Tapi ada juga mungkin ya sekedar karena pengen hidup sehat. Tapi ada juga yang mau banget dengan bikin konten. Ya. Ya, jadi sia-sia nggak, pokoknya ini kalau lari harus tetap ada kontennya gitu lah. Apalagi sekarang nih kan rata-rata orang udah pada konten gak sih? Bener, apalagi yang ikutan lari ini mereka juga bukan konten gitu aja, tapi mereka perhatikan fashion mereka juga, ya kan, buat dipublish. Nah, kalau kita pun juga memberikan ruang buat teman-teman yang nanti ikutan fun run, untuk kalian yang bisa bikin konten yang paling bagus, menarik, itu kita akan sediakan ada uang tunai. Wow. Bener. Ya, waktunya lagi. Iya, jadi bener-bener kayak apa ya, kalian daftar tuh 175 yang runner pack pun juga kalau dibandingkan dengan benefit yang diterima tuh luar biasa banget. Nah, jadi yang juara pertama itu akan dapat 700.000 plus voucher menginap di Swissbell Hotel Ambon. Itu tipe superior deluxe. Sedangkan kalau misalnya yang juara kedua itu akan dapat uang tunai Rp500.000 dan menginap di kamar deluxe. Jadi memang menarik banget untuk kegiatan fun run ini. Kita menyediakan ruang buat teman-teman yang senang bikin konten. Nah, kalian untuk kontennya ini harus banget pastinya follow akun Swissbell Hotel Ambon ya. Kemudian nanti jangan lupa di-uploadnya di Reels ya. Kemudian nanti bikin caption yang menarik dan kemudian tag ke kita, dan pastikan akun kalian tuh jangan private. Ya. Karena gimana kita mau lihat-lihat ya kan. Kemudian biasanya kalau banyak yang follow itu akan jadi bahan pertimbangan panitia fun run. Dan biasanya ini ada tambahan lagi, sekarang kan udah banyak banget nih orang-orang mainnya TikTok gitu kan. Nah, kalian juga boleh banget harus upload di TikTok ya. Kita juga nanti akan lihat, kalian cukup screenshot aja karena memang kebetulan untuk hotel sendiri kita belum ada TikTok ya. Jadi Soon kali ya. iya soon. Jadi kalian boleh banget ya nanti screenshot aja bahwa saya sudah upload di TikTok, nanti panitia yang ngecek. Dan pastikan teman-teman untuk konten ini pun juga pastinya ada hubungannya dengan kegiatan fun run. Bisa seluruh rangkaian fun run. Kemudian harus diperhatikan juga nih lagu yang digunakan harus disesuaikan juga dengan pengambilan video, angle dan lain sebagainya. Jadi nanti akan ada syarat ketentuan untuk konten ini. Jadi nanti lihat aja di flyernya kita. Makanya penting banget untuk follow akun Swissbell Hotel Ambon supaya kalau flyer itu muncul, atau mungkin kita sudah share di grup peserta juga. Nah, boleh banget dilihat di situ. Jangan sia-siakan
siapa tahu kamu yang dapat 700.000 itu atau 500.000 itu. Iya. Itu kan sebenarnya tinggal kirim aja ya. Iya. Jadi kesempatan bikin konten itu dari the night before preparationnya Iya. sampai paginya Bapak dapat bangun, clue. direkam terus sampai terakhir, terus itu Iya. dipotong-potong bisa jadi part 10 itu. Iya kan? Postingan udah aman tuh buat 10 hari. Iya benar. Terus kita akan umumin pun juga 1 minggu setelah fun run. Jadi kan kalian juga boleh banget tuh mungkin ada waktu buat ngedit, kemudian diupload ya. Jadi pastikan juga bisa gunakan dengan high quality untuk kameranya juga, supaya kan ini namanya juga bersaing dengan yang Iya lain kan ya. Terus mungkin tadi clue yang Bapak udah sampaikan, bisa juga kalian bikin preparationnya dulu untuk videonya nanti pada saat ada pengambilan. Nah ini informasi juga sekalian, mungkin ada teman-teman Sbamers yang sudah mendaftar fun run tapi belum masuk di grup, silakan nanti hubungi saja untuk teman-teman panitia, baik sales yang kalian punya nomor teleponnya atau bisa DM ke admin. Saya belum masuk grup karena kita ada grupnya Kak Putri. Kemudian hari ini jam 17.30 kita akan ada meeting beserta seluruh peserta fun run untuk membicarakan persiapan di hari Sabtu nanti. Meeting online ya. Benar. Jadi untuk meetingnya ini kita persiapan untuk pengambilan nanti runner pack-nya kapan dan di mana saja. Kemudian terkait dengan rute dan benefit apa saja yang akan diterima oleh peserta. Dan mungkin saja ada masukan dan tanggapan dari peserta. Nah semua akan kita bahas nanti jam 17.30. Jadi yang belum masuk grup silakan. Takutnya nanti giliran yang lain sudah ambil, kok saya nggak dapat pengumuman ya. Ketinggalan. Takutnya miss karena saking banyak yang daftar. Seperti itu. Kita sampaikan juga di sini ya, runner pack akan dibagikan di hari Rabu dan Kamis. Kamis. Iya, Rabu dan Kamis. Hamin 3 sama Hamin Iya, 4 ya. benar. Oke, nah ini mungkin saat Kak Ebi lagi ngasih tahu informasi tadi udah ada komen yang masuk iya, nih iya. dari beberapa. Cuman kalau dilihat-lihat kayaknya nggak ada pertanyaan Oh, deh. lebih apa nih? Lebih ke pernyataan aja. Oh, pernyataan. Oke. Ini yang pertama ada dari Kakak Marciano_Titiahi. Katanya Sbam Fun Run termasuk event yang paling bergengsi di Kota Ambon. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Kemudian dari @Engli13, halo Kak Engli, katanya Hai. wow keren. Keren. Dengan tepuk tangannya ada berapa nih? 2, 4, 6, 8. Tepuk tangannya ada Dihitung ya. 8, rame banget. Kemudian dari @selfie_1, yay ready for fun run 2025. sudah datang. Berarti peserta juga ya. Kemudian masih dari Kak Selfie juga, nggak sabar untuk buat konten buat fun run, wait for my content. Oke. Silakan berlomba-lomba dengan 500 peserta lainnya ya untuk mendapatkan hadiah tentunya. Aduh, kalau saya peserta sih pasti bakalan bikin konten ya, kapan lagi dapat 1.000.000 sama 500 plus nginap, dan juga nanti pastinya dapat akan dapat kemungkinan buat dapat door prize ya. Atau 2 Lagi, bulan sepeda kan? listrik kan ya. Wow, iya. Nilainya kan. 7 jutaan Udah loh. balik modal mana-mana. Bisa buat Berkali-kali lipat ya. Dan kita juga mungkin Oke. pastikan juga teman-teman Sbamers, ini kan hujan ya, jaga kondisi, ya jaga stamina. Karena memang kita lihat banyak banget juga walaupun cuaca seperti ini, tapi masih banyak yang tetap giat larinya masih terus dijalankan nih Pak ya, mungkin melewati rute-rute yang sudah kita buat. Jadi kalian pastikan tetap sehat karena supaya pada saat hari H nanti benar-benar jangan sampai ada yang begadang ya. Walaupun memang kita sudah menyediakan ambulans, sudah menyediakan berbagai hal, tapi kita pastikan teman-teman Sbamers, Tribuners yang sudah mendaftar fun run dalam kondisi yang sehat, supaya happy-nya tuh sampai pulang ke rumah juga tetap happy dalam kondisi sehat. Itu saja. Iya, sayang banget ya udah nyiapin semuanya dari jauh-jauh hari, tiba-tiba hari hanya sakit kan. sayang Kasihan. Terus nomor door Oke. prize-nya keluar lagi. Oke. Nah, sekarang kita di penghujung ya acara hari ini. Mungkin Pak Gun, apa yang mau disampaikan kepada Tribuners dan juga Sbamer khususnya yang sudah mendaftarkan diri di Fun Run kali ini, dan mungkin apa harapannya untuk gelaran Sbam Fun Run di hari Sabtu nanti? Oke. Tribuners, Sbamers,
Pertama, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dari semua peserta yang sudah terregister. Yang belum, pastikan, maksudnya belum dapat konfirmasi itu pastikan sudah terkonfirm semuanya, karena sore ini kita mau ada meeting bersama. Juga kepada stakeholder yang mendukung paparan kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak juga. Yang belum sempat sampaikan, ya, ada kontak untuk kita berkolaborasi dengan kita di sebuah paparan. Jadi pesannya adalah persiapkan diri dengan baik, walaupun itu sifatnya fun cuma 5 kilo, tapi harus sehat ya, harus sehat dan bugar. Jadi di hari H nanti betul-betul dapat sehatnya, dapat door prize. Oke, nah terakhir nih ada pertanyaan lagi yang masuk. Iya, masih antusias juga ya Sbamers ini. Dari Kak Ed Sally, boleh tahu apakah ada stall yang dibuka untuk kita belanja-belanja makanan katanya? Gimana? Pertanyaan luar biasa. Iya. Kita lupa sampaikan tadi. Kita lupa Jadi, sampaikan, Pak. Minggu lalu kita ada meeting dengan saya, dengan BM kita, bahwa kita akan ada jualan makanan ringan lah yang bisa di take away di sana. Jadi jangan khawatir, di sana nanti ada pisang juga, minuman juga banyak, kemudian ada juga snack-snack yang dijual nanti di counter deket-deket situ juga gitu. Jadi ada makanannya sudah disiapkan gitu. Tetap yang ringan-ringan ada kok. Ada sebenarnya kemarin itu yang saya sarankan sendiri adalah kroket ikan tuna. Wah itu pas banget itu sebenarnya, kan kalau habis lari itu lapar ya gitu. Jadi makan itu terus udah ada pokarinya kan, tinggal makan itu. Tapi saya create satu lagi kemarin, kroketnya pakai bahannya kan kroket kentang bahannya. Saya ganti kentangnya pakai kasbi. Oh iya, biar lebih bersahabat. Terus tunanya saya kasih cekalang fufu, ikan asar. Tunanya diganti ikan asar. Jadi ya dapat hal yang berbeda lah nanti di sana. Tapi kesukaan kita di Ambon gitu. Kalau saya suka sekali sih kasbi itu dibuat kroket, dalamnya ikan asar. Itu favorit saya. Oke, Tribuners dan juga Sbamers, sudah banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Gun dan juga Kak Ebi untuk gelaran Fun Run 2025 di hari Sabtu nanti. Untuk kalian yang udah daftar, semoga nanti di hari Sabtu bisa datang tepat waktu, sehat-sehat, dan nanti gelarannya lancar, dan semoga cuaca bersahabat. Kalaupun tetap hujan ya semoga semuanya lancar jaya ya. Dan untuk pemenang, ini masih Kak Selfie komen lagi, yeay makasih kakak, katanya siap Pak. Oke. Siap mulai. Mungkin pemenangnya siapa, Kak Edmond, Pak Gun? Yang kelihatan yang paling aktif udah siapa aktif. itu namanya? Berarti Kak Selfie selamat berhasil mendapatkan satu voucher Molucca Signature Lunch di Skybar, dan juga berarti satu lagi siapa? Ada siapa lagi? Selain Kak Selfie ada Kak Engli yang wow keren dengan 8 tepuk tangannya. Kemudian Kak Marciano, Sbam Fun Run termasuk event yang paling bergengsi di Kota Ambon katanya tadi. Iya, 3-3 dapat berarti. 3-3. Wow, selamat. Komen aja dapat wah ya. Iya nih, aduh. Selamat untuk ketiga pemenang. Lain kali Tribuners harus langsung komennya Tribuners supaya bisa Iya. nikmati. Tribuners tadi yang komen cuma satu, keren. Oke. Mungkin kali ini belum beruntung, nanti kita akan adain lagi talk show tentunya bareng Swiss Bell, jadi stay tune terus. Oke Tribuners, Pak Gun, Kak Ebi, terima kasih banyak udah berbagi informasi bersama Tribuners dan juga Sbamers di Tribun Bus Story kali ini. Tribuners, terima kasih untuk kalian yang udah gabung, Sbamers juga. Kita ketemu lagi nanti di Tribun Bus Story edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa dan amata. Thank you. Ketemu bulan depan untuk acara Oktober. Oke, wow, ada apa nih? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal